Kelakuan wanita paruh baya ini bikin warga geram. Pasalnya saat Kang Deddy Mulyadi sedang bertemu dengan warga lain, wanita ini tiba-tiba saja muncul dan beberapa kali menyela warga yang sedang berbincang dengan Kang Deddy. Sambil merengek, wanita ini terus saja meminta Kang Deddy untuk membantunya melunasi hutang pada rentenir. KDM yang melihat wanita tersebut pun langsung bereaksi. Ternyata ia sudah beberapa kali dibantu dengan sejumlah uang. Namun bukannya malu, ia terus merengek pada Kang Deddy Mulyadi. Belakangan diketahui wanita tersebut hanya modus karena malas bekerja. Nah, ibu apalagi? Ibu waktu itu datang ke saya bayar listrik segala macam. Sekarang datang apalagi? Apa? Kemarin kan Kayaknya ibu modus deh. enggak, ini bukan modus demi Allah, Pak. Bu, yang susah itu bukan ibu aja. Banyak. Nah, punten ya. Momentumnya juga ibu nggak tepat. Gini loh, Bapak, Bu. mohon maaf, saya bukan modus demi Allah. Nah, Ya. terus? Saya kan sering ke WA, sering ke Gila. Ya katanya bukan begitu. Ibu nih nggak kaya lihat momentum. Ada nomor HP-nya? Bukan yang maksud saya. Saya sudah tahu ibu bohong. Demi Allah, Pak, saya beli sampai peti, saya punya dikejar rentenir, Pak. Demi Allah, siapa? Ada nomor pada waktu itu HP-nya. saya udah bantu. Ibu ini nggak, punten ya, punten. Ibu nggak lihat momentum. Lihat Bu, kalau mau minta bantu sama orang, itu lihat situasinya lagi apa dulu, gitu loh. Karena yang dilayani bukan ibu aja. Ya bukan ibu aja satu loh. Kalau semua orang seperti ibu sikapnya bisa repot saya. Bapak nggak ke rumah, Pak. Bapak ke rumah mungkin Loh, Bapak. saya kan udah bantu ibu. Ya, tapi kan Saya bantu ibu, terima kasih aja ibu enggak? Iya, Bapak kan kemarin saya terima kasih. Iya kan? Saya Ibu kemarin terima kasih udah datang lagi minta bantuan lagi Saya yang terima baru. kasih kemarin, Pak. Cuman karena kan saya kemarin Nah, terus kan ibu sudah dibantu waktu itu kan ibu bisa kegiatan yang lain. Kan udah selesaiin masalahnya waktu itu. Ya kalau belum selesai nggak akan kelar. Ini yang belum masalah juga banyak, bukan ibu aja. Gitu, bukan ibu aja. Kemarin juga saya sampai anak Ibu itu kan masih sehat, ya kan? Apa kemana-mana cari kerjaan? Ya, bukan kerjaan itu bukan hanya nyari keliling, apa saja bisa kita kerjakan manakala ibu punya kemauan. Kan kerjaan tidak mesti harus kerjaannya yang bagus. Orang bisa kuli nyuci, bisa kuli ngepel. Nih, bapak di mana? Nih, tahu bapak tetangga. Ini rumahnya. Tahu? Dia di mana? Ya Allah, demi Allah nggak ada yang ya Allah, Bapak masa dikejar? Ada nomor rekeningnya pun, Pak, rentenir. Ya ibu kalau orang pinjam ke rentenir banyak bu. Yang punya hutang ke rentenir banyak banget. Ya maksudnya biar Bapak percaya, biar Bapak tahu. Ya bukan, kan kemarin saya udah bantu ibu. Ya sudah, gitu loh bu. Kan ada yang lain yang mesti kita bantu, lagi masih banyak. Masa saya ibu terus? Ibu datang tiba-tiba. Nah, ini juga kan harus lihat situasi. Ya bu ya. Kita mohon maaf juga kakak, kita dari luar. Kan ibu mah kekeh, saya teh buat ibu aja. Udah deh, ibu punya suami aja deh. Ya, punya suami yang baik. Ibu suaminya yang kerja ngusahain ibu ya. Tina, hanya Allah, sumpah, Tina nggak nipu, Tina mau garis Bukan, pengadilan, saya sih nggak Pak. Ada nipu. uang bayar pengadilan, Bukan. Mas nggak nipu. Bukan. Sampai peti. Dari cara Kita ibu, cara sikap ibu bukan orang yang butuh kayak yang lain kebanyakan. Saya bisa baca ibu. Bapak ke rumah, mau percaya, Bapak mungkin Pak, Mama sampai dari Bu, orang yang susah bukan ibu aja, banyak. sampai nggak makan, nggak ada perasaan ya Allah, Ya. Pak, saya sumpah. Pak. Ibu kalau nggak ada beras nanti dapat bantuan PKH deh. Tina mau dimasuk penjara, sedang dikejar rentenir, Pak, demi Allah. Lah karena ya saya kan kalau setiap orang harus dibayarin rentenirnya sama saya repot tuh. Bu, kabupaten se Jawa Barat, se Indonesia loh. Kan kapan gue kerja, maksudnya Tina. Kemarin sudah bantu. Ya, Pak. Harusnya ibu sudah dibantu kemarin, alhamdulillah. Ibu cari solusi sendiri, jangan balik lagi ke saya. Jangan balik lagi ke saya. Karena yang lainnya susahnya masih banyak. Tina tahu, tapi Tina mesti gimana, Pak? Ya jangan nanya ke saya, ibu cari solusi sendiri, kan bukan satu aja. Nih yang ketua tuh nih. Nih nenek ini nggak susah-susah amat nih. Nggak ada tema banget. Tuh kan nih. Ya bukan, ini juga orang nggak susah-susah amat. Em, Enggak, ya. Iya bu. Iya yang kali dulu susah. Nggak sehat, ini yang sehat. Nggak susah-susah amat. Soalnya kalau udah sekali, datang lagi. Ya, Tina kan dikejar rentenir, Pak, sekarang harus. Ya kan nggak bisa saya ngelunasin rentenir ibu. Saya nggak bisa. Bukan gitu, Pak, masih Saya kan nggak tahu juga ibu pinjam uang bekas apa. untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, karena kan Tina harus biaya sama mantan suami, Ya. demi Allah. Iya,
yang susah itu banyak, bukan ibu aja. Tapi tidak sesusah ibu. Ya Tina mau gimana Dan gitu? ibu mah Tina namanya. Memang kan kelihatan memang betul Pak. Om, kata Om gimana Om? Waktu itu kita udah baca, waktu itu bilang. Waktu itu udah bilang kan. Sumpah demi Allah Tina bukan modus Pak, ke rumah aja demi Allah Pak, di rumah. Ya udah, hari ini saya nggak bisa bantu, mohon maaf ya. Kita ini lagi dengan warga lagi happy, tiba-tiba ada ibu langsung minta pekerjaan. Allah. Ibu nggak punya beras, saya kasih beras. Kasih. Om, kasih beras. Mak mau Ibu dibasi. nggak sketching heula ieu make ge aya mama tenang. Ya. Nah, kasih beras. Nah, dari sini saya kasih. Ibu nggak punya beras, saya kasih beras. Ini. Ibu nggak punya beras kan? Saya kasih beras. Bikin candak, Pak. Ibu nggak punya beras. Ya, ibu kan nggak punya beras. Ya, ibu kan nggak punya beras, kan di rumahnya nggak bisa makan, nggak punya beras. Saya kasih beras. Besok bicara. Bukan, ibu kan nggak punya beras. Saya kasih beras. Ya? Nggak ngapain saya ke rumah ibu. Yang diurus banyak, bukan ibu aja. Ya, yang punya utang Bang Emok banyak, bukan ibu aja. Waktu itu udah kita bantu. Bukannya terima kasih, malah ngejar lagi minta lunasin rentenir. Ya udah, kalau ibu perlu beras saya kasih beras. Saya beras sekarang. Mau? Bawa ya? Saya kasih. Ini, udah saya kasih beras. Ayo. Ini, Pak. Pak, kasih seker beras karung. Karung. Suruh bawa nanti. Saya kasih. Ya, ibu nanti saya kasih beras karung. Ya, ongkosnya saya kasih buat ongkos. Ya, udah cukup kan buat angkot ke sana? Ya. Ya, jangan yang lain lagi. Memang bener Pak, Tina bicara tadi Tina Allah Pak. Bu, kalau harus ngelunasin uang rentenir, banyak yang punya Saya mau utang. ambil nasi Pak, Tina mau pinjam sama Bapak. Waduh, pinjem. Udah jangan. Nanti semua orang pinjem sama saya. Ya. Nah, itu tadi dapat saksikan. Aduh, pertama kali ya As melihat Kang Deddy kayak menolak, tapi dengan cara yang baik, karena ibu itu udah pernah dibantu oleh KDM, tapi begitu sikapnya datang lagi, minta lagi ya, ada ada dikejar utang gitu kan, di harus bayar utang, dan minta Kang Deddy untuk membantu untuk melunasi utangnya. Kayak gimana nih? Astagfirullahaladzim. Itu kalau seorang pemimpin yang baik, yang itulah ada di kalangan masyarakat kita yang mengambil kesempatan di atas kebaikannya juga, itu tidak bagus gitu. Untuk yang ibu ini masih sehat ya, kita lihat tadi masih sehat, masih muda, harus seperti mana dikatakan oleh Kang Deddy, itu harus berusaha untuk mengubah kehidupan gitu kan. Ada lagi orang lebih sulit kehidupannya dari ibu tadi, tapi masih bisa meneruskan kehidupan dengan mencari solusi. Kayak gimana harus selesaikan utang, kayak gimana harus makannya cukup di rumah. Ini harus berhutang, harus dibayar, terus di rumah nggak ada beras gitu. Itu masih ramai lagi masyarakat yang harus dilayani oleh Kang Deddy. Tapi ibu ini udah pernah dibantu oleh Kang Deddy, tapi balik lagi dia mau minta diberikan pertolongan untuk menyelesaikan utangnya. Kayak ini dinyatakan tadi Kang Deddy ini kayak modus gitu kan, modus operandi, tapi dia sumpah gitu bukannya. Tapi apapun menurut begitulah, kalau kita sebagai masyarakat jangan ngambil kesempatan di atas orang pemimpin yang baik kayak gini, jangan ambil kesempatan, dan masih bisa punya tulang empat kerat untuk bekerja dan berusaha. Harus kita berusaha sendiri untuk mengubah hidup kita tanpa meminta-minta kepada yang lain gitu. Itu lebih baik kan, lebih mulia kita ini daripada kita meminta-minta. Itu pandangan pribadi As. Kalau menurut kalian kayak gimana? Titip komen di bawah, karena As ingin tahu apakah pendapat teman-teman As di channel ini. Kepada teman-teman yang udah ikut As dari channel yang dahulu sampai sekarang, jutaan terima kasih ucapkan. Buat yang baru yang masih belum bergabung sama As dan Edi TV, jangan lupa untuk tekan saja butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja geng. Sampai kita jumpa lagi insyaallah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah, turun.